大军亦会颠覆。乱苍生，摆脱你那自以为是的理想。足违背祖训，犯敌意。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Di hari ini, Mimin akan membahas sebuah tonghua baru yaitu berjudul Apotheosis. Tonghua ini akan menemani kalian untuk beberapa bulan ke depan ya guys ya. Semoga suka dong. Dan tonghua ini menurut Mimin bener-bener mantap sekali dari grafik ataupun cerita. Di sini bersinosiskan MC utama kita yang bernama Luo Cheng. Dia dulunya sebagai tuan muda dari keluarga besar. Sekarang dia menjadi seorang budak karena penurunan keluarganya guys. Adiknya juga dipenjara oleh kekuatan yang kuat. Dia tidak punya pilihan selain berada di kendali orang lain. Tapi ada sebuah buku kuno yang ditinggalkan oleh ayahnya. Itu benar-benar menyembunyikan mantra ajaib yang bisa mengubah manusia menjadi seorang dewa guys. Wow. Yang pada intinya, MC utama kita bakal mendapatkan sesuatu kekuatan yang membuat dia menjadi super overpower. Yang awalnya terlihat lemah menjadi overpower tanpa sebab. So langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Apotheosis Part 1. Selamat menonton. Di awal cerita, kita diperlihatkan ada benua ilahi yang terdiri dari 5 wilayah. Masing-masing dari wilayah itu mempunyai sumber daya yang melimpah. Tetapi di pusat benua mulai ada yang namanya perselisihan seperti banyaknya pembangkit tenaga manusia yang sangat pesat dan menduduki keempat wilayah terluar guys. Atau bisa dibilang juga sebagai invasi. Bahkan iblis lemah juga dipaksa untuk masuk ke dalam domain pusat. Singkat cerita, pada tahun 425, seseorang bernama Cui Xie sebagai pemimpin dari sekte jahat surgawi, dia memiliki terobosan dalam kultivasi dan mencapai bentuk manusia yang sempurna. Kepemimpinannya membuat beberapa perang mulai terjadi. Seperti baru-baru ini dia menyerang wilayah timur, tetapi penyerangan mereka hampir saja gagal. Karena ada pemimpin Hua Fuming dari Sekte Langit Cerah bersekutu dengan tentara manusia. Chu Sui sendiri memulai peperangan guys. Dia memanggil naga ilahi untuk meratakan wilayah timur. Sehingga terjadilah penyerbuan para iblis ke wilayah timur untuk kedua kalinya. Tetapi yang ini berbeda, dia mengerahkan seluruh kekuatannya guys. Hua Fuming berjuang mati-matian untuk mempertahankan wilayahnya. Tepat di hadapannya terlihat naga ilahi yang menyemburkan api. Tanpa ada rasa takut sama sekali, Hua Fuming langsung menerjang. Tapi dirinya belum bisa membuat luka kepada sang naga guys. Tidak lama dari itu, orang yang bernama Ning Yutie berasal dari Sekte Aula Awan datang untuk membantu. Hanya butuh sekali serang, membuat sang naga ilahi itu hancur lembur tanpa tersisa guys. Wow. Dia pun memerintahkan semua orang di sana untuk menghentikan invasi para iblis. Sehingga pertarungan manusia melawan iblis pun dimulai. Lantas Chu Xie tidak membiarkannya begitu saja karena manusia telah mengendalikan benua selama 10.000 tahun. Maka mereka harus digantikan. Sebab menurutnya para manusia belum pernah melihatnya namanya adegan neraka di domain pusat. Chu Xie pun langsung menyerang para prajurit di sana. Ning Yutie di sini tidak mau korbannya bertambah guys. Sehingga terjadilah bentrokan kekuatan antara naga ilahi dan burung merah. Sayangnya akibat pertarungan yang cukup menegangkan itu, dia pun terluka dan tertidur. Sebagian jiwanya jatuh ke wilayah timur. Kita pun kembali kepada tahun 423 guys. Tuan kedua dari klan Luo yaitu Luo Pingchuan termakan oleh keserakahan. Dia bekerja sama dengan orang luar hanya untuk membantai keluarganya sendiri. Tujuannya jelas,
Untuk mengambil alih, pimpinan kakaknya yang bernama Lo Xiao guys merebut kekuasaan. Lo Xiao sendiri berhasil melarikan diri dari serangan itu. Dia tentu bertanya-tanya guys, kenapa keluarganya mencoba untuk membantainya. Sayangnya dia ditemukan kembali oleh Ping Chuan. Dia memberitahukan kalau kakaknya tidak mengerti dunia sama sekali. Harusnya dia tahu. Kalau klan Luo berkembang, maka seluruh sekte akan tunduk dengannya guys. Ini namanya haus akan kekuasaan. Dan menurutnya, dengan kepemimpinan di bawah Luo Xiao itu malah semakin mundur. Dan memimpikan kedamaian dari semua sekte. Maka dari itulah Ping Chuan tidak terima dengan aturan itu. Dia pun langsung menghajar sang kakak dengan kekuatan rantainya dan menusuk Luo Xiao hingga meninggoy guys. Kacau sekali ini. Setelah kematiannya, Ping Xiao secepatnya membuat berita palsu di mana Luo Xiao kakaknya sebagai pengkhianat dan diberikan hukuman mati oleh keluarga Luo. Kini yang memegang kendali keluarga Luo adalah Ping Chuan sendiri. Keturunan dari Luo Xiao juga diturunkan menjadi budak oleh Ping Chuan guys. Dan putranya inilah sebagai MC kita yang bernama Luo Cheng. Di mana Luo Cheng merupakan keturunan Luo Xiao terkena imbas. Alhasil hari demi hari keturunan dari Luo Xiao mengalami penderitaan yang sungguh-sungguh menyakitkan. Nggak sampai di situ doang guys. Mereka malah menjadi samsak untuk latihan para penjaga. Satu-satunya harapan keluarga Luo saat ini adalah si Luo Cheng. Tetapi salah satu dari mereka berkata, untuk menunggu Luo Cheng menjadi kuat sangatlah lama. Karena Luo Cheng sendiri ditahan di penjara bawah tanah dengan sangat ketat. Serta dirinya dipaksa untuk meminum obat yang menyebabkan gangguan kultivasi. Mereka menganggap kalau penderitaannya lebih besar daripada mereka sendiri. Luo Cheng selalu teringat dengan perkataan pengkhianatan sang ayah guys. Tetapi dia percaya kalau ayahnya bukan orang seperti itu, di mana ayahnya itu sama sekali tidak mengkhianati keluarga Luo mereka. Dan menganggap kalau ini adalah sebuah sabotase dari beberapa pihak. Dia juga berada di dimensi yang sama ketika sang ayahnya meninggal dunia. Kini dia pun tahu kalau yang membantai ayahnya adalah si Luo Ping Chuan. Dia berjanji akan membalaskan ini semua kepada pamannya itu guys. Yang anehnya dia bisa menyerang Luo Ping Chuan tetapi serangannya terlalu lemah. Yang membuat Luo Cheng sampai terpental berkali-kali. Ping Chuan sendiri menyuruhnya untuk pergi saja dari sini. Luo Cheng yang sudah tersulut api emosi, dia menyerang dengan menggunakan teknik pukulan 1 inci. Wow. Ini seperti tapak 1000 ya guys ya. Tetapi Ping Chuan berkata kalau ini hanyalah permainan anak kecil. Dia pun mengeluarkan kekuatan teknik pedang mistik, di mana pedang itu berubah menjadi 1000 pedang. Sehingga terjadilah bentrokan kekuatan yang menghancurkan kekuatan tapak 1 inci itu. Seketika dirinya pun tersadar kembali. Yang ternyata itu semua cuma mimpi buruk guys. Tidak lama dari itu juga dirinya kedatangan penjaga Fang, pelayan dari Ping Chuan. Dia di sini memarahi Luo Cheng karena masih asik tidur-tiduran malas-malasan. Padahal dirinya bukan lagi tuan muda dari keluarga Luo guys. Penjaga Fang mencoba untuk memukulinya, ternyata Luo Cheng sama sekali enggak tertidur. Dia dengan cepat menangkap kakinya dan menendangnya guys. Para penjaga di sana langsung ketar-ketir karena si penjaga Fang dijadikan sebagai tawanan guys. Dia mencekik penjaga Fang dengan rantai. Luo Cheng mengancam kalau dirinya macam-macam lagi, dia tidak bakal segan-segan untuk membantainya. Tetapi penjaga Fang masih saja besar kepala. Dia memberitahukan kalau tuan muda Lu Ping Chuan sudah keluar dari pengasingannya hari ini. Jika dia tahu, maka Luo Cheng bakal dibantai guys. Tapi Luo Cheng memberikan sebuah fakta di mana tuan muda dari Luo Ping Chuan nggak bakal memperhatikan para bawahannya. Mau itu mereka meninggoy ataupun tidak, dia juga nggak bakal peduli guys.
Sampai jaga Fang memberitahukan lagi kalau Luo Cheng mencoba untuk membantainya, maka kehidupan bawahannya di penjara lain akan bernasib lebih buruk. Tentu mendengar hal itu, Luo Cheng jadi berpikir-pikir guys. Karena dia sendiri tidak mau para keluarga Luo yang ditahan itu mendapatkan penderitaan lebih dari ini. Dia menyuruh penjaga Fang untuk menemui tuan mudanya. Karena tuan muda barunya tidak suka menunggu orang lain. Sementara mereka terus melanjutkan penyiksaan bagi keluarga Luo, sampai-sampai ada yang dipukul sampai meninggoy guys. Ini mah udah kayak perbudakan nih. Para bawahan di sana meminta bantuan kepada Luo Cheng yang sedang menuju ke arena untuk dijadikan sebagai samsak tinju. Penjaga di sana meminta kepada mereka untuk tidak memohon kepadanya karena dia sudah bukanlah tuan muda dari keluarga Luo. Lebih baik berdoa untuk dirinya sendiri saja. Kita beralih kepada tuan muda dari Luo Pingchuan. Dia sangat menantikan latihannya bersama Luo Cheng. Sebab sudah beberapa tahun dirinya berada di pengasingan, dia sangat ingin tahu sejauh manakah kekuatannya. Terlebih juga dia sangat ingin sekali menghajar si Luo Cheng yang dikenal sebagai seorang praktisi jenius guys. Sebelum pertarungan Luo Cheng dengannya, praktisi terbawa dulu yang melakukan latihan bertarung. Dan yang menjadi lawan mereka adalah para budak itu sendiri. Ternyata tujuan mereka untuk menjadikan budak sebagai latihannya supaya melewati 5 tahap agar bisa berkultivasi dengan baik. Budak bernama Luo Cheng dirinya dihajar habis-habisan oleh praktisi yang ingin kultivasi. Beruntung saja Luo Cheng menghentikannya dan dia berniat untuk menggantikan Luo Cheng guys. Luo Cheng di sini mengajak semua praktisi di sana untuk melawannya tanpa ada aturan yang terikat, atau bisa kita bilang peraturan hidup dan meninggoy. Mereka semua pun sangat setuju dengan keyakinan si Luo Cheng sebab mereka mengira kalau Luo Cheng lebih lemah dari mereka guys. Tapi cukup sekali tinju membuat salah satu dari mereka auto tewas. Namun semua praktisi di sana mencoba untuk menyerangnya secara bersamaan. Apa daya mereka yang baru memulai tahap awal untuk kultivasi malah dibabat habis sama si Luo Cheng. Padahal Luo Cheng sendiri masih memakai rantai yang membuat pergerakannya sangat terbatas. Alhasil semua dari mereka pun bisa dikalahkan dengan mudah sama si Luo Cheng guys. Tidak lama dari itu, Luo Cheng bertemu dengan Luo Peiran yang tak lain adalah tuan muda yang disebut-sebut selama ini. Dia pun memuji Luo Cheng karena telah menghabisi mereka semua. Kini pertarungan Luo Cheng dengan Luo Peiran akan terjadi. Tapi sayangnya di sini Peiran ternyata lebih kuat dari si Luo Cheng. Di mana Peiran ternyata sudah melanggar aturan dari nenek moyang mereka guys. Peiran dengan beraninya memakan sebuah pil yang mempercepat kultivasi dan sekarang dia berada di ranah puncak tahap perbaikan tulang. Luo Cheng pun menghinanya karena telah melanggar aturan keluarga Luo. Peiran juga mencoba menyinggung adik perempuan Luo Cheng. Adiknya juga sama berbakat sama si Luo Cheng. Tetapi dia sekarang sedang dikirim ke sekte lain. Jika dia tahu kalau keluarga Luo sudah digantikan oleh orang lain, Peiran akan menunggu reaksinya. Tapi Peiran memberitahukan kalau adiknya tidak akan datang ke keluarga Luo sebab dirinya sudah dijadikan sebagai tumbal untuk gunung api penyucian. Mendengar itu membuat Luo Cheng auto terpukul guys, karena dia mempunyai beban yang begitu berat. Dan gimana dengan Tongho satu ini? Menurut Mimin sih sangat seru, amat seru, super amat seru ya. Alurnya sangat mudah dipahami dan sangat seru untuk dibahas. Tapi gambarnya itu membuat Mimin terpesona guys. Gerakannya, airnya, semuanya super hebat, mantap. Kalian silakan tulis di bawah kolom komentar ya kalau ingin lanjut. Sebenarnya untuk posisi untuk Luo Cheng sangatlah berat ya. Karena dia satu-satunya harapan bagi keluarga Luo saat ini guys. Di mana tugasnya sekarang menggabalikan keluarga Luo seperti awal dan itu sangatlah sulit.
Sementara katanya kedua adiknya sekarang dijadikan tumbal untuk gunung penyucian api. Tapi kita masih tidak tahu. So, selesai dulu untuk Tonghua 1 ini part 1 apoteosis. Silahkan tulis di kolom komentar gimanakah dengan Tonghua 1 ini. Mimin tunggu ya. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, dan pastinya hanya di sini Kobe Movie. Mimin mohon pamit undur diri dulu. See you guys.